Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kami dari kelas PAI 6C, kelompok 2, pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan Zoom kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulana selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Ada teman-teman saya, yaitu ada Teh Devi Rahmi, ada Kang Rio, ada Teh Nadia, ada Teh Pika, ada Teh Wayuni, dan ada Teh Dia selaku pemateri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pembacaan hadis yang akan dibacakan oleh Kang Rio. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Muhammad Yagulan Ramadan akan membacakan hadis dalam materi yang kami sampaikan pada kali ini, yaitu tentang hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Ishaq akhbarona Habban, hadasana Daubnu Abil Furati, hadasana Abdullah ibnu Buradah. An Yahya ibn Yamaro an Aisyah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbarahu annaha sa'alata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani ta'uni wa akhbaraha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana ajaba yab'asuhullah ala man yasha'u faja Allah rahmatan lil alamin walaisya min abdin yaqahu ta'un payam kusu bi baladihi sobir ya kamu annahu lang yusibahu illa makataballahu lahu illa kana lahu mislu ardi syahid rawaul Bukhari, yang artinya yang akan disampaikan oleh Teh Nadia, kepadanya dipersilakan. Ya. Baik, yang artinya menceritakan kepada kami Ishak, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Abu Daud bin Abi Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar. Dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal ta'un atau wabah penyakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya, dulu ta'un adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa ta'un kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa ta'un tidak akan mengenai kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya ada syarah hadis atau penjelasan hadis yang akan disampaikan oleh Teh Wayuni dan Teh Devi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, yang ke bagian B ada syarah hadis. Istilah ta'un berasal dari kata wazan fa'ul yang berakar dari kata ta'an yang memiliki arti penusukan, penikaman, pencemaran nama baik. Lalu kata ini menyimpang dari arti asal yang digunakan sebagai istilah bagi wabah mematikan.
Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan definisi ta'un menurut beberapa ulama, di antaranya menurut Al-Khalil, ta'un adalah wabah. Menurut Ibnu al-Asir, pengarang kitab An-Nihayah, ta'un adalah penyakit yang mengotori udara dan merusak anggota tubuh. Yang ketiga, menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, ta'un adalah penyakit yang mematikan jiwa seperti kesembelihan. Disebut demikian karena banyaknya orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Yang keempat, menurut Ad-Dawidi, ta'un adalah benjolan yang muncul di setiap lipatan anggota tubuh dan merupakan wabah. Menurut Iyad, ta'un adalah bisul yang memborok yang keluar dari tubuh, sedangkan wabah adalah penyakit secara umum. Wabah disebut ta'un karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu mematikan. Setiap ta'un adalah wabah, namun tidak setiap wabah adalah ta'un. Menurut Ibnu Abdul Bahar, ta'un adalah kelenjar yang muncul dari siku dan ketiak, terkadang juga muncul dari kedua tangan, jemari, dan sebagainya. Menurut Al-Mutawali, ta'un sejenis penyakit kusta yang menghabisi anggota tubuh penderita. Menurut Al-Ghazali, ta'un adalah bengkaknya seluruh tubuh oleh darah disertai demam atau mengalirnya darah ke sebagian tubuh sehingga menjadi robek dan memerah. Terkadang juga dapat menghilangkan anggota tubuh tersebut. Yang menurut An-Nawawi, ta'un adalah bisul dan benjolan yang sangat menyakitkan. Muncul disertai rasa panas yang menyebabkan warna kulit di sekitar benjolan berubah menghijau, memerah, keunguan, serta debaran jantung dan muntah. Benjolan ini umumnya muncul di siku dan ketiak. Dan terakhir, menurut sekelompok dokter di antaranya Abu Ali bin Sina, ta'un adalah zat beracun yang menyebabkan bengkak yang mematikan di anggota tubuh yang lunak, biasanya di bawah ketiak atau belakang telinga. Penyebabnya adalah darah busuk yang merusak organ sehingga berdampak pada menurunnya fungsi jantung yang mengakibatkan muntah, mual, dan jantung berdebar. Ta'un dapat melemahkan organ dan dampak terburuknya melemahkan organ vital sehingga sedikit yang selamat dari penyakit ini. Nah, dari beragamnya definisi ta'un dari para pakar di atas, Ibnu Hajar al-Asqalani menyimpulkan hakikat ta'un adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh sehingga rusak. Penyakit-penyakit lain yang muncul akibat rusaknya udara juga disebut ta'un sebagai bentuk majaz metafora karena terdapat persamaan, yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan dari keduanya. Nah, pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat ta'un diperbolehkan dengan beberapa syarat, antara lain 1. Sabar. Apabila orang itu sabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpahnya, melainkan ia menyerahkan semua urusannya pada Allah serta merasa ridho atas ketetapannya. Yang kedua, berdiam diri di tempat terpapar wabah ta'un, kemudian tidak keluar melarikan diri dari tempat tersebut. Yang ketiga, menyadari bahwa ta'un tidak akan menimpa kecuali telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Namun, jika ia berdiri atau berdiam diri dengan perasaan takut dan cemas atau menyesali mengapa dirinya tidak pergi keluar saja dengan anggapan apabila ia keluar tidak akan terpapar ta'un dan dengan diamnya di tempat tersebut menyebabkan dirinya terpapar, maka yang seperti ini tidak memperbolehkan pahala kesyahidan meskipun meninggal karena ta'un. Hal ini disebabkan pesimisme yang melahirkan keluh kesal dan marah atas takdir Allah serta tidak menyukai pertemuannya. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis akan dijelaskan oleh Teh Wayuni. Kepadanya dipersilakan. Baik.
Dilanjut ya. Setiap musibah yang dialami. Taun adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu taun, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka pandemi COVID ini saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit taun ini. Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat-umat terdahulu seperti Bani Israel dengan adanya wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad adalah rahmat dan pahala kesyahidan yang dari Allah. Rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosa dan pahala kesyahidannya ini dapat bagi ia yang bersabar, mengisolasikan diri dan mengakhiri apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Perbuatan zolim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh, menyerangan tentara Moghal ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban, menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Begitu pula perbuatan keji seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan juga menjadi sebab timbulnya wabah dan bencana di muka bumi ini. Hal ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Next, Kang. Lanjut ya sangkut pautnya. Nah, setiap musibah yang dialami merupakan ketentuan dan ketetapan dari Allah. Hanya saja bagaimana cara kita menyikapi dan menghadapinya, termasuk wabah penyakit ini yaitu COVID-19 yang merupakan ketentuan dan kehendak dari Allah. Kita sebagai manusia harus yakin dan percaya bahwa setiap musibah yang menimpa seseorang itu ada pelajaran atau hikmah yang dapat diambil. Nah, berikut dijelaskan beberapa hikmah yang dapat diambil dari penyakit COVID-19 ini. Yang pertama, dengan adanya corona, manusia dianjurkan untuk makan dan minum yang halal, baik, sehat, dan bergizi. Yang kedua, dengan adanya virus corona ini, manusia harus memperoleh dan mengelola makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan syariat. Yang ketiga, dengan adanya virus corona, manusia harus menjaga kebersihan, baik kebersihan lahir maupun batin. Nah, selanjutnya, dengan adanya corona ini, manusia harus banyak melakukan aktivitas positif dan menjauhkan dari aktivitas negatif. Contohnya seperti berolahraga, beribadah, dan lain sebagainya. Yang kelima, dengan adanya corona bisa mempertebal keimanan kita dan meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya. Selanjutnya, dengan adanya corona, manusia harus melaksanakan anjuran, himbauan, dan perintah pemimpin yang disebut ulil amri selama perintahnya itu dalam melakukan hal kebaikan. Manusia harus yakin bahwa musibah atau penyakit ini datangnya dari Allah dan merupakan peringatan. Yang kedelapan, manusia harus selalu berikhtiar, berdoa, dan tawakal. Dan terakhir, manusia harus yakin bahwa wabah atau musibah yang sedang melanda umat manusia saat ini adalah akan segera berakhir dengan izin Allah. Selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada poin-poin yang dapat dipetik dari hadis yang akan disampaikan oleh Teh Dea. Ya, terima kasih kepada moderator untuk poin-poin materi yang telah disampaikan, bahwasanya taun adalah
rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim. Apabila menimpa orang-orang kafir, itu merupakan sebagai azab yang dipercepat di dunia sebelum azab akhirat. Pada zaman sekarang, wabah COVID-19 merupakan yang dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit taun. Bagi orang muslim, rasa sakitnya merupakan rahmat yang menjadi penghapus dosa-dosa, dan apabila orang yang meninggal akibat taun maka merupakan kesyahidan, namun dengan beberapa syarat, yaitu sabar, berdiam diri di tempat yang terpapar wabah, kemudian tidak keluar atau melarikan diri dari tempat itu. Namun, jika ia berdiam diri dengan perasaan takut dan cemas atau menyesali mengapa dirinya tidak pergi keluar saja dengan anggapan apabila dia keluar dari tempat yang terpapar taun dan dengan diamnya dia tersebut menyebabkan dirinya terpapar, maka seperti itu tidaklah memperoleh pahala kesyahidan meskipun meninggalnya akibat taun. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Dea. Alhamdulillah materi telah kami sampaikan. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sekali lagi, silakan bagi teman-teman semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dalam hadis tentang wabah sebagai rahmat bagi semua orang. Oke, di sini ada pertanyaan ya dalam kolom chat. Pertanyaan dari Teh Nur Aini yang pertama. Pertanyaannya, kenapa COVID-19 dia analogikan dengan taun? Padahal kan dari pengertian yang sudah disebutkan berbeda. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua ada pertanyaan dari Rauf. Assalamualaikum, nama saya Rauf. Izin bertanya, Akang Teteh. Kan setiap musibah itu datangnya dari Allah ya. Mengeluh ketika ada musibah itu kan sifat manusiawi. Minta tipsnya dong, bagaimana cara kita agar sabar ketika dihadapkan dengan penyakit ini. Terima kasih. Oke, terima kasih bagi yang sudah bertanya dan Nuraini dengan Arauf. Ditunggu jawabannya, akan kami tampung dulu dan diskusikan dulu dengan kelompok. Oke, di sini ada pertanyaan lagi ya dari Teh Desi Widya. Akang Teteh mau nanya, kan yang namanya iman kita gak tahu ya, kadang turun, kadang naik. Tapi misal ada salah seorang soleh terkena wabah penyakit, apakah dia akan diberi rahmat jika dia terkadang berpikir untuk menyerah atas semua penyakit yang menimpanya? Oke, terima kasih ya. Sudah 3 pertanyaan, kami akan tampung dulu semuanya. Ditunggu teman-teman yang sudah bertanya atas jawabannya. Akan kami diskusikan terlebih dahulu. Oke, Devi di sini mau mencoba menjawab dari pertanyaan siapa? Nuraini. Yang pertanyaannya, kenapa COVID-19 dianalogikan dengan taun? Padahal kan dari pengertiannya yang sudah disebutkan berbeda. Oke, COVID sama taun itu memang berbeda ya, dua hal penyakit yang berbeda. Namun dalam keadaan suatu kalau dilihat itu sama-sama merupakan wabah dari penyakit yang mematikan. COVID menular, taun juga menular. Nah, jadi dapat dianalogikan COVID itu dianalogikan COVID itu sama dengan taun. Nah, sedangkan kalau dilihat perbedaannya itu, taun itu kan penyakit yang menular atau wabah penyakit yang timbul pada zaman Rasul waktu
waktu itu kan. Nah, sedangkan COVID itu suatu wabah penyakit menular yang sedang marak dibicarakan pada saat ini. Jadi apa sih ada hubungannya gitu, dapat dianalogikan antara COVID dengan taun. Jadi intinya itu COVID sama taun itu sama-sama wabah penyakit yang menular. Jadi dapat dianalogikan seperti itu. Oke. Terima kasih Teh atas jawabannya. Oke. Makasih juga buat Teh Nuraini atas pertanyaannya ya. Saya mau jawab pertanyaan Rauf ya. Di sini pertanyaannya, setiap musibah itu datangnya dari Allah. Mengeluh ketika ada musibah itu kan sifatnya manusiawi. Minta tipsnya dong, bagaimana cara kita agar sabar ketika dihadapkan dengan penyakit. Nah, ini menurut saya ya, memang gitu kan manusia itu tidak ada yang sempurna gitu. Terutama kan ketika dihadapkan dengan cobaan gitu kan, salah satunya penyakit, pasti ada gitu kan rasa mengeluh gitu kan, gak semuanya manusia itu sempurna gitu kan. Nah, namun kita tuh harus berpikiran bahwa cara sabarnya itu kita tuh harus berpikiran bahwa Allah itu ngasih suatu penyakit ke kita itu, Allah itu memberi suatu rahmat gitu agar dosa-dosa kita tuh dihapus gitu sama Allah gitu kan. Sebenarnya Allah itu ngasih penyakit ke kita itu, Allah itu sayang gitu sama kita. Nah, dengan cara itu mungkin kita bakal ada rasa sabar gitu dalam diri kita gitu ya. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang artinya tidaklah seorang hamba yang di suatu tempat wabah penyakit tetap berada di daerah tersebut dalam keadaan bersabar, meyakini bahwa Allah tidak ada musibah kecuali atas takdir yang Allah tetapkan, kecuali ia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Nah, jadi sudah jelas bahwasanya sabar itu kita harus berprasangka baik gitu kepada Allah ya, bahwa Allah itu memberi penyakit ke kita itu bukan Allah itu benci atau gimana sama kita, bahwasanya Allah itu sayang sama kita gitu kan. Mungkin seperti itu aja jawaban dari saya gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan, atau misalnya dari partisipan yang lain juga ada yang mau menambahkan, silahkan. Tipsnya dong, bagaimana cara kita agar sabar? Sebelumnya saya Wahyuni Tirta Dewi izin menambahkan sedikit ya Teh. Ya, silakan Teh. Jadi menurut saya tips untuk sabar menghadapi satu penyakit itu ya kita tuh harus berpikiran positif gitu. Benar kata Teh Dea tadi, kalau setiap penyakit itu pasti membawa rahmat. Dan kita harus percaya kalau misalkan kita itu bakalan sembuh gitu. Dari positif itu tuh nanti kita bakalan berpikir positif dan akan memperbaiki keadaan kita gitu. Ke dalam tubuh kitanya juga bakal dapat feedback yang baik dan akan berangsur sembuh gitu. Kalaupun tidak sembuh ya penyakit ini bisa menjadi penghapus dosa kita. Mungkin segitu aja. Jadi intinya berpikir positif akan memberikan dampak yang baik pada diri kita juga. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Bagaimana, Rauf? Apakah sudah cukup?
izin menjawab. Ya, silakan Teh. Pertanyaan Teh apa tadi namanya? Saya lupa. Teh Desi. Teh Desi. Iya. Intinya pertanyaannya itu, apakah ketika seorang soleh mendapatkan penyakit, terus dia diberi rahmat atau tidak gitu ketika dia itu berpikir untuk menyerah gitu ya? Ya. Ini menurut argumen saya aja ya. Sebenarnya memberi rahmat atau tidak itu urusan Allah, itu kuasa Allah ya kan. Saya beranggapan bahwa rahmat ini tuh diberikan karena orang tersebut tuh sabar menghadapi penyakit gitu. Nah, kemudian ketika satu orang itu tidak sabar, ya saya tidak menghakimi bahwa orang itu tidak mendapatkan rahmat ya, ini hanya argumen saya. Mungkin tidak, karena kan letak rahmat itu diberikan karena orang itu sabar dan selalu positif ketika dihadapkan satu penyakit ini. Jadi bukan tentang orang solehnya, tetapi bagaimana cara dia menghadapi dan menyikapi ketika dia mendapatkan penyakit itu. Yang lain ada yang menambahkan, silahkan. Bagaimana Teh Desi dengan jawabannya? Atau dari teman-teman yang lain atau dari partisipan yang lain ada yang ingin menambahkan? Mungkin sudah cukup puas ya dengan jawabannya. Cukup Teh, terima kasih ya. Terima kasih juga Teh Desi atas pertanyaannya. Baik, karena pertanyaan sudah kami jawab semua, sesi selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Teh Nurul Afika Aulia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, kesimpulannya yaitu Ta'un adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka. Dan Ta'un adalah akibat perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Maka dari itu, seperti hadis-hadis yang sudah dibacakan sebelumnya, bahwa sangat jelas Ta'un adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim. Apabila menimpa orang-orang kafir, maka Ta'un itu sebagai azab yang dipercepat di dunia sebelum azab di akhirat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semua partisipan yang telah hadir mengikuti acara pengabdian kepada masyarakat hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.